Maka dalam hidup nih jangan mencari lawan. Ini tidak, sedikit rapat menembak orang, sedikit rapat menembak orang. Macam kita aja yang tahu dunia persilatan nih. Jangan tengokkan betul silat kita kepada orang, apalagi bersilat di depan guru silat. Karena banyak juga orang ini bersilat depan guru silat. Dia agak-agak. Ambo kalau ambo nak ketujuh, Pak Ustaz memang ambo tembak-tembak saja. Memang bapak menembak orang tu hati bapak puas, tapi telinga orang perih. Kalau telinga orang perih, siapa yang menepuk kencang air di dulang maka akan terpercik muka sendiri. Satu cuma jari mengarah orang, itu bermakna 4 jari mengarah kepada badan. Orang yang suka membuka buruk orang, dia sedang menyuruh orang membuka buruk dia. Siapa kita yang tak punya buruk? Siapa kita yang tak punya salah? Tak tergendeng di badan, tergendeng di bini. Tak tergendeng di bini, tergendeng di anak. Macam mana kita nak menyebut hidup ni? Tak ada kita ni yang bersih. Maka manusia paling beruntung tu, manusia yang habis waktunya mencari kekurangan dirinya hingga tak sempat mencari kekurangan orang. Jangan terbalik. Habis waktu mencari kekurangan orang hingga tak sempat mencari kekurangan diri. Itu perangai Abu Jahal. Kalau hati sudah membenci, hati sudah busuk, maka kemudian telinga terkatup dan mata pun tertutup. Tak nampak orang berbuat baik, tak terdengar orang melakukan kebajikan. Maka ibu dan bapa rahimakumullah, kenang-kenang baik orang kepada awak, lupa-lupakan baik awak kepada orang. Ini tidak, baik dia sikit, itu terus diulang-ulang dia. Dulu kalau ndak ambo yang memulai, entah macam mana entah duitnya, entah tidak, tu kata dia. Itu aja terus. Berapa banyak yang sudah dibuat orang kepada kita. Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, kalau kita ni pandai merenung-merenung, kita akan ketemu rupanya sudah banyak orang berbuat baik kepada kita. Kalau ndaklah kena sianu dulu, mungkin kita tidak bisa bekerja di situ. Apalah pandainya kita. Rupanya bertemu orang sekampung di kantor itu. Apa kata dia? Ini tak lengkap ini dek. Tambahkan satu persyaratan lainnya. Akhirnya diterima kita bekerja. Sudah mau dipecat oleh bos, tak jadi dipecat. Karena di situ ada abang ipar kita. Masih mau dikeroyok orang, tak jadi. Rupanya ada preman yang menolong kita. Jadi kita ini tak tahu siapa yang pernah berbuat baik kepada kita. Kalau yang pandai menunjukkan baik dia, selama ko Pak Ustaz, ambolah yang melakukan iko untuk Pak Ustaz. Orang yang suka menyebut banyak, tapi ada orang yang melakukan semua kebaikan itu silent, ibu dan bapak. Dia hanya berrahasia dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sudah berbuat baik kepada kita, tapi kita tak tahu. Jadi jangan suka menyebut-nyebut kebaikan. Berbuat baik kepada orang lain macam menulis di tepi pantai. Buat kebaikannya, dipuji orang, kadang-kadang hati kita senang. Tapi ingat, ketika air laut naik ke atas pasir, ketika dia mengenai tulisan itu, ketika dia balik, maka mulailah hilang, tak lagi berbekas. Jadi perbuatan baik itu, kalau tak sanggup ikhlas utuh, belajarlah untuk ikhlas. Kalau sudah terkena oleh air, hilangkan. Jangan sebut-sebut kebaikan kita. Begitu juga keburukan orang kepada kita. Anggap semacam menulis di atas pasir. Seluka-lukanya hati, seperih-perihnya batin menerima. Kalau sudah datang air laut menyapunya, maka kita pun menganggap tak ada sama sekali. Kalau tidak, pak, lelah kita. Lelah kita dibuat. Mengapa orang selalu dendam-mendendam? Apalagi di dunia, mohon maaf ini, di dunia persilatan nih. Apa yang tidak dendam-mendendam orang? Kesalahan di masa lampau dibawa sampai hari ini. Akhirnya buruk memburukkan. Apalagi kalau kemudian maju pula orang itu menjadi ini, menjadi itu. Akhirnya ibu dan bapak rahimakumullah saling menjelekkan.
Janganlah kita ni menjadi orang yang suka membuka aib orang. Jauhi olehmu ghibah, kata Nabi. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih dahsyat dibandingkan zina. Na'udzubillahi min